kita datang di hadapan Tuhan. Saya minta kita semua untuk bangkit berdiri. Kita bersatu bersama. Sekaligus memperingati Aletheia dimulai dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Allah kita. Kita katakan Raja karena Yesus. Kita nyanyikan baiknya yang pertama hingga baiknya yang kedua. Firman Tuhan dari Yosua pasal 1 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan tejukkanlah hatimu. Janganlah kejuk dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Firman Tuhan, disilakan dulu. Bapak Ibu dan Saudaraku, seberapa besar kita mengagungkan nama Tuhan. Dalam sepanjang hidup kita mau katakan bahwa betapa aku terpesona Tuhan melihat ciptaanmu, melihat kebesaran. Biarlah lewat pujian keagungan Tuhan kita pujikan baik yang pertama, kemudian interlude, baik yang kedua sambil bangkit berdiri. Ya. Amen.
Ibu dan saudaraku dikasih oleh Tuhan, mari kita sejenak tundukkan kepala. Kita datang di hadapan Tuhan, mengakui segala keterbatasan hidup kita. Kita mau mengakui segala dosa kita, seraya berkata di dalam setiap hati kita masing-masing demikian. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu, memohon ampun akan segala dosa kami, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, baik yang kami lakukan kepada Tuhan maupun kepada sesama kami manusia. Ampuni kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berita anugerah buat kita saat ini terdapat di dalam Yesus pasal 34 ayat yang ke-30 yang berbunyi demikian. Dan mereka akan mengetahui bahwa Aku Tuhan Allah mereka, menyertai mereka, dan mereka kaum Israel adalah umat. Demikianlah firman Tuhan Allah. Mari kita bersama-sama membaca petunjuk hidup baru yang terdapat di dalam Amos pasal 5 ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bapak, Ibu, dan saudara masih bangkit berdiri, kita bersama-sama dan masuk dalam pengakuan iman rasulis dulu dengan pengakuan iman kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Tuhan Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan disilakan. Mari kita bersama-sama untuk datang di hadapan Tuhan, menaikkan doa-doa kita. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Silakan Bapak Ibu mendukung di dalam hati doa yang kita naikkan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Karena Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk boleh hadir menikmati ibadah hari ini. Baik kami yang beribadah di gereja maupun saudara kami yang beribadah dari rumah. Kiranya kami boleh terus menikmati sukacita bersama dengan Tuhan. Hari ini juga Tuhan kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Di tengah-tengah pergumulan karena pandemi ataupun pergumulan karena bencana alam yang terjadi, biarlah Tuhan yang terus menolong setiap pribadi lepas pribadi masyarakat Indonesia yang merasakan duka cita yang mendalam, pergumulan yang berat di tengah-tengah pergumulan hidup hari ini. Kiranya Engkau hadir Tuhan. Biarlah Engkau juga yang terus menolong saudara kami, baik karena pandemi hari ini, juga bencana alam yang terjadi, ataupun juga karena korban tenggelamnya kapal selam Nanggala 402 Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menghibur setiap mereka yang berada dalam kedukaan. Bapa di dalam surga, kiranya juga Tuhan menolong pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke daerah, agar diberikan kemampuan untuk boleh terbaik untuk kemajuan bangsa kami. Kami juga terus berdoa untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia. Tuhan yang pelihara. Kami teringat Tuhan untuk saudara kami di belahan dunia yang masih bergumul dengan pandemi, bahkan kami semua Tuhan ataupun pergumulan yang lain. Kami teringat untuk secara khusus untuk negara India. Tuhan juga tolong saudara kami di sana Tuhan.
Kami juga berdoa untuk gereja-gereja GKT yang tersebar di depan anak-anak kami dan juga setiap pergumulan kami yang hanya Tuhan yang tahu. Karena Tuhan yang terus memberikan kami kelegaan, menolong kami untuk melewati pergumulan yang berat hari. Setiap mereka yang sedang sakit Tuhan, kiranya Tuhan menjamah dan memberikan kesembuhan. Dan lebih lagi Tuhan, kekuatan iman Tuhan yang menolong saudara kami yang sedang sakit. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan gereja-Mu ke dalam tanah. Dan kehadiran GKT Indonesia Sumbawa di tempat ini sungguh-sungguh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh seluruh hati. Kita pujikan pujian usiakan hatiku Tuhan. Seperti pujian yang baru kami nyanyikan di hadapan Tuhan di pagi hari ini, kami mempersiapkan hati dan jiwa kami untuk kami merindukan aliran sungai lewat firman Tuhan di pagi hari ini. Kami berdoa kepada Allah kami di surga, kiranya Engkau Tuhan menurunkan roh damai sejahtera memenuhi setiap pribadi jemaat-Mu yang ada di hadapan Tuhan di pagi hari ini, sehingga firman-Mu yang kami bacakan dan kami pelajari bersama-sama boleh menjadi berkat bagi setiap kami dan bahkan kekuatan bagi jiwa kami untuk melewati segala liku-liku kehidupan yang kami alami setiap hari. Tuhan menolong kami, pengurapan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kami dan membentengi kehidupan kami di pagi hari ini, sehingga kami mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, demi Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa memberkati Bapak Ibu sekalian. Di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah kita atas segala kebaikan dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita hari lepas hari. Pas hari ini Bapak Ibu Saudara, 2 Mei 2021, Hari Pendidikan Nasional sekaligus Sekolah Kristen Alitea merayakannya bersama-sama. Kitab Yosua di pagi hari ini yang menjadi tema utama kita melihat di dalam Yosua 1 ayatnya 9. Sudah ada di LCD, Bapak Ibu memperhatikannya di atas, kita baca bersama-sama satu ayat ini. Sebetulnya kita membaca satu pasal ini nanti saya jelaskan di dalam bagian khotbah. Kita baca bersama-sama Yosua 1 ayat 9 demikian. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hati, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian pembacaan kita di pagi hari ini yang dikatakan berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan terlebih yang melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah telah berjanji kepada hamba-Nya Abraham bahwa Dia akan memberikan tanah perjanjian kepada umat Israel atau umat kesayangannya Dia. Nah, setelah itu kepemimpinan ini diberikanlah kepada salah satu anak Tuhan atau hamba-Nya adalah Musa. Di tengah perjalanan Musa tidak sampai di tanah Kanaan.
Dan dijelaskan di pasal 1 Yosua ini, di mana di sana dia berkata bahwa hamba Tuhan itu mati. Hamba Tuhan itu mati. Setelah hamba Tuhan itu mati, maka peranan kepemimpinan bangsa Israel dipercayakanlah kepada Yosua yang dulunya pernah menjadi abdinya Musa, ya, atau kaki tangannya Musa. Dan Yosua ini, Yosua tadi dengan Yesus Kristus. Berarti Nun ini memiliki anak adalah Yosua yang menggantikan Musa, bukan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, arti nama ini adalah, ini sangat luar biasa. Arti namanya adalah Yahweh atau keselamatan, yang disebut juga juru selamat. Jadi dalam Alkitab bahasa Yunani tadi itu sudah dijelaskan bahwa itu adalah namanya. Ini hanya sekedar kita tahu, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, tugas yang diberikan Allah kepada Yosua, kalau kita memperhatikan dari firman Tuhan, membuat Yosua itu mengalami ketakutan yang luar biasa. Allah memanggil Yosua, dia berkata, Yosua hambaku telah mati, bersiaplah untuk membawa bangsa Israel ini menuju tanah perjanjian. Nah, hal ini membuat dia ketakutan, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita melihat bahwa memang ketakutan itu adalah naluri manusia di bawah sejak lahir. Kalau kita memperhatikan anak yang baru lahir, ketika dia dilahirkan oleh ibunya, dia menangis, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu sudah tahu kenapa dia menangis? Karena dia mengalami suatu suasana yang berbeda. 9 bulan di dalam kandungan ibunya, dia menikmati zona nyaman. Tidak ada yang mengganggu dia, ada yang menghangati dia. Tetapi ketika dia keluar, dia merasakan sesuatu hal yang berbeda, ketakutan dia nangis. Bapak Ibu sudah tahu di mana anak-anak nangis, kamu tertama sekali. Ya, saya nggak bisa mempraktekkan di sini, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, walaupun nama Yosua adalah keselamatan, tetapi saat Allah memberikan mandat kepemimpinan itu kepada Yosua untuk menyelamatkan bangsa Israel, Alkitab mencatat, kalau kita melihat secara khusus tadi di bacaan kita di ayat 9, Yosua itu mengalami ketakutan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya, apa yang dialami oleh Yosua di sana, Alkitab mencatat bahwa Yosua itu kecut dan tawar hati. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalimat kecut dan tawar hati perlu kita melihat sejenak. Kalau kita hanya tahu kecut itu seperti apa, kalau misalnya Bapak Ibu mau makan buah-buah mentah ya, seharus mangga misalnya ya, saya nggak kuat juga makan seperti itu, Bapak Ibu ya, asam dan lain sebagainya rasa. Tetapi kecut itu seperti apa sih dia? Tawar hati itu menurut bahasa Alkitab itu seperti apa supaya kita mengerti? Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam bahasa Ibrani-nya ya, kita pakai soalnya ini kalau kita nggak juga jelas seperti ini akan membingungkan. Tetapi di sana dia memakai kata-kata. Ada 2 pengertian, Bapak Ibu, di dalam kata 3. Yang pertama adalah cemas. Yosua cemas ketika Tuhan berkata, bersiaplah Yosua untuk membawa bangsa ini. Apa yang dialami oleh Yosua? Dia mengalami kecemasan dan juga luluh. Bapak Ibu tahu luluh itu apa ya? Remuk, ketakutan, hancur hatinya. Ya, seperti kerupuk gitu ya. Remuk dia. Hancur kalau sudah mengalami kecemasan, hancur hatinya dialami oleh manusia, maka dia nggak berani lagi maju, Bapak Ibu Saudara. Sebelum berperang dia sudah mundur duluan. Kenapa? Takut dan luar biasa yang ada di dalam hatinya. Yang kedua adalah tawar hati. Tawar hati itu diartikan adalah amrat, yang ada 2 pengertian. Tidak hanya dia cemas, tidak hanya hancur hatinya, tidak hanya luluh, Bapak Ibu, yang dialami oleh Yosua, tetapi dia juga takut, gemetar dia. Kalau sudah gemetar, Bapak Ibu Saudara, apapun itu sudah nggak berani, ya, kekuatannya sudah hilang. Inilah yang dialami oleh Yosua pada waktu itu, yang membuat hatinya hancur. Nah, ketakutan Yosua ini menjadi suatu pertanda bahwa Yosua masih meragukan kuasa Tuhan. Ya, sekalipun Tuhan berfirman, jangan takut Yosua, aku akan
menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, tetapi Yosua mengalami ketakutan, hatinya hancur, lemas, takut, gemetar. Mungkin Bapak Ibu Saudara punya pengalaman yang membuat Bapak Ibu ketakutan. Seperti anak kecil itu misalnya, dia ketemu kucing misalnya, dicakar sama kucing. Saya pernah melihat anak-anak, dia teriak tangis luar biasa. Bagaimana dia bisa supaya dia berhenti dipeluk sama mamanya, dielus-elus, baru dia berhenti. Tetapi Yosua itu mengalami ketakutan yang luar biasa. Tidak hanya dia cemas, tetapi dia renung, hancur hatinya. Hanya gara-gara Tuhan menyuruh dia untuk memimpin bangsa besar ini menuju tanah Kanaan. Nah, saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apa yang menyebabkan Yosua ketakutan? Apa yang membuat Yosua itu ketakutan? Sehingga dia memiliki rasa cemas, renung, gentar gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, penyebab dia itu mengalami ketakutan adalah Yosua melihat dirinya tidak seperti Musa. Kalau dia melihat Musa begitu hebat, luar biasa, melalui Musa maka laut Tebera bisa terbelah, dan banyak lagi mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Musa yang dilihat oleh mata kepalanya sendiri, oleh Yosua ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam konteks ini dia mengalami ketakutan, ya, lemas, cemas, hancur hatinya, karena dia melihat bahwa dia itu bukan siapa-siapa, dia tidak mampu. Nah, di dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara, maka Allah kita itu berfirman kepadanya. Kalau Bapak Ibu melihat di Yosua 1 ayat 5 berkata, Yosua tidak seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan mengulangi lagi janji ini. Tuhan memberikan kepastian kepada Yosua. Yosua tidak usah takut. Aku akan memberkati engkau. Engkau melihat keajaiban yang dilakukan oleh Yosua. Demikian aku akan berikan kepadamu. Tuhan menyertai, kata firman Tuhan. Nah, saudaraku dikasihi dan mengasihi Tuhan, ketakutan Yosua ini Tuhan berusaha meyakinkan Yosua. Yosua tidak usah takut. Ketika engkau melihat Musa begitu hebat, itu karena aku sertai. Demikian aku Tuhan yang sama, menyertai engkau. Jangan cemas, jangan gentar, jangan takut. Ikuti panggilan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang menyebabkan lagi Yosua ketakutan? Yang kedua, Bapak Ibu, kehidupan Yosua mengalami keresahan. Apa dia mampu enggak ya? Mampu enggak ya? Nah, itulah yang dialami oleh Yosua pada waktu itu. Kemudian Bapak Ibu Saudara, Yosua juga akan mengalami ketakutan ini karena dia tahu bahwa perjalanan dari tempat mereka berada menuju tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Allah itu bukan hal yang mudah. Tetapi di sana dia mencatat ada bangsa Het, salah satu. Tetapi bukan hanya itu, Bapak Ibu Saudara. Setelah nanti mereka dari situ menyeberang sungai Yordan, itu bukan hal yang mudah. Habis itu mereka akan menghadapi bangsa Yeriko. Habis itu mereka akan membinasakan Ai, itu kata firman Tuhan. Tetapi masih banyak lagi di sana bangsa-bangsa lain yang lebih kuat dari bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel ini habis dari tanah Mesir, masih pikiran mereka masih pikiran Buddha, apalagi jumlah mereka banyak, itu tidak mudah bagi Yosua. Kita mengerti sekali kalau dia mengalami ketakutan di dalam hidupnya. Oh, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Allah pesan kepada Yosua untuk bisa bebas dari ketakutan? Kalau kita mengikuti firman Tuhan, ada 3 kalimat Tuhan berulang kali sampai dia berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. 3 kali Bapak Ibu Saudara Allah mengulangi. Kalau kita melihat di ayat 6, 7, dan 9. Ya, 9 berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Allah berkata kuatkan dan teguhkan hatimu. Hati. Karena memang hatinya Yosua yang sedang hancur, remuk. Makanya Tuhan berkata kepada Yosua, jangan takut. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan hatimu, kuatkan imanmu, kuatkan kepercayaanmu. Percayalah bahwa Tuhan menyertai engkau.
Yakini Tuhan dalam hidupmu. Itu maksudnya Bapak Ibu Saudara. Nah, hatinya yang hancur ini, Tuhan berkata, ya Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Percayalah kepada Tuhan. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, perlu kita ketahui bahwa janji yang Tuhan berikan di atas, yang 3 itu, ya, Allah berkata kepada Yosua, tidak ada seorang pun yang menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Tapi bukan dalam arti janji itu, Bapak Ibu saya dan saudara, tidak ada syaratnya. Ada syaratnya untuk mendapatkan janji itu dalam hidupnya. Yang pertama, Bapak Ibu saudara, Tuhan berfirman, hanya kuatkan dan teguhkan hati. Hanya itu kunci utamanya Bapak Ibu saudara, untuk dia bisa membawa umat itu apabila hatinya jadi kuat, hilang dari ketakutan, melupakan dirinya bahwa dia tidak mampu, tetapi dia tahu bahwa aku mampu. Bersama dengan Tuhan aku bisa. Harus itu diperkatakan dalam hidupnya. Nah, kalau tidak Bapak Ibu saudara, maka dia akan mengalami kekalahan. Tuhan berkata, seberangilah, bawalah umatku, dan harus kamu kuatkan dan teguhkan hatimu. Artinya saudara, mereka tidak boleh takut, harus percaya. Kalau Tuhan yang berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu, aku menyertai engkau, harus percaya kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, demikian dengan kepercayaan kita hari ini. Kita sudah percaya Kristus Tuhan kita, dan hanya Kristus yang membawa kita ke tempat yang Tuhan janjikan. Tetapi kita masih ada di dalam dunia ini. Banyak hal yang membuat kita takut, bukan? Apalagi krisis saat ini yang terjadi di mana-mana. Apalagi virus corona yang melanda negeri kita hari ini. Belum lagi pekerjaan yang sangat terbatas, Bapak Ibu Saudara. Belum lagi sekolah anak-anak kita, banyak pergumulan dalam hidup ini. Tetapi apa kata Tuhan kepada kita di pagi hari? Hai anak-anak, jangan takut, kuatkan dan teguhkan hati. Percayalah bahwa Dia akan menyertai kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, percaya jadi Allah, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini adalah janji yang sangat luar biasa yang diberikan Tuhan Allah kepada Yosua sebagai kekuatan Yosua untuk dia bisa membawa umatnya ini ke tanah perjanjian. Janji Allah berkata, tidak ada seorang pun yang akan menghadapi engkau Yosua. Seberangilah, lawan semuanya itu. Ya, kemudian Bapak Ibu Saudara, aku akan menyertai engkau. Janji ini kita harus bedakan. Ada janji hanya berlaku untuk Yosua. Karena Yosua disuruh Tuhan untuk menghadapi bangsa-bangsa lain, untuk merebut tanah Kanaan. Tetapi kalau janji itu berlaku untuk kita, maka kita nanti sewenang-wenang untuk mencari tanah orang lain untuk kita ambil, Bapak Ibu Saudara. Tidak, Bapak Ibu. Nanti kita berpikir, Tuhan juga sudah berjanji, aku akan menyertai engkau, tidak ada satu pun yang bisa menghadapi engkau. Tidak. Tuhan memberikan janji penyertaan ini kepada Yosua untuk menggenapi rencananya Dia, dan diberikan kepada Yosua secara khusus untuk membawa umat Allah kepada tanah perjanjian. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Allah juga menyertai kita sampai hari ini. Allah berjanji bahwa Allah menyertai kita, seperti kata Tuhan Yesus di dalam Matius 28 ayat 19c. Dia berkata, atau 20, berkata, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Tidak hanya sampai ke tanah Kanaan, Bapak Ibu Saudara, itu hanya khusus mereka pada waktu itu. Tetapi ada janji. Yesus berkata, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman, atau sampai pada kesudahannya, sampai hidup kita berakhir di dalam dunia ini. Tetap Tuhan Yesus yang menyertai kita. Bapak Ibu Saudara, demikian di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita lihat kehidupan kita hari ini, peristiwa yang dialami oleh Yosua mengingatkan kita bahwa percaya Kristus bukan tidak ada masalah, bukan tidak ada godaan, bukan tidak ada bencana. Kalau kita pikir-pikir, Tuhan ini sudah berjanji kepada umatnya. Kenapa sih Tuhan itu membuat umatnya itu capek-capek menghadapi bangsa-bangsa itu? Kan Tuhan bisa saja memusnahkan mereka duluan, baru Tuhan menyuruh umatnya itu sampai di sana. Tidak demikian, Bapak Ibu Saudara.
Umat juga tahu bahwa mereka memiliki Allah. Ini adalah proses kehidupan. Semakin ada tekanan dan Tuhan memperlihatkan kuasanya kepada Yosua. Nah, ketika mereka melewati perjalanan itu karena Tuhan, bukan karena mereka. Tapi kalau misalnya Tuhan buka jalan, semua rintangan tidak ada, langsung mereka ke sana. Mereka bisa melupakan Tuhan dan mereka tidak akan kenal Tuhan dalam hidup mereka. Demikian dengan kehidupan kita saat ini. Jangan pernah takut kalau ada masalah. Jangan pernah takut kalau ada bencana kehidupan. Kalau kita hidup di dalam pergumulan. Pergumulan hidup bisa Tuhan izinkan Bapak Ibu, untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi orang Kristen bukan hal yang mudah. Ini adalah perjuangan. Itu sebabnya Tuhan berkata, pikulah salib. Pikul salib Bapak Saudara ya. Ya, apapun itu yang kita alami dalam hidup kita, masalah keluarga kita, masalah pekerjaan kita, masalah ekonomi, belum lagi orang lain yang mencari masalah dengan kita tetap tabah percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sertai kita. Itulah waktu Tuhan Yesus berkata, pikulah salibmu. Yang lebih menarik lagi Bapak Ibu Saudara, Paulus berkata di dalam jemaat Filipi pasal 1 ayat 9 berkata, sebab kepadamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Artinya bahwa kalau kita menjadi orang Kristen tidak hanya dikaruniakan untuk keselamatan kepada kita percaya kepada Tuhan, menerima kasih karunia itu, tetapi kita juga harus memikul salib, menderita untuk Dia, bertahan sampai akhir. Saudara, apa yang Allah pesan kepada Yosua untuk bisa sampai ke tanah Kanaan? Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-7 di sana Allah berfirman, bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan memberikan petunjuk, Tuhan memberikan pedoman di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu seperti kompas dalam kehidupannya Yosua dan umat itu. Jangan melihat ke kiri, jangan melihat ke kanan, tetapi arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Percayalah kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang menuntun hidupnya supaya mereka sampai ke sana. Makanya Tuhan berkata, bertindaklah hati-hati. Ya. Jangan bimbang, jangan takut, jangan cemas. Andalkan, percayakan firman Tuhan dalam hidupmu. Firman Tuhan menjadi kompas dalam kehidupan sebagai petunjuk. Makanya Tuhan berkata, bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan yang telah difirmankan Musa kepadamu. Ikutilah firman Tuhan itu. Artinya bahwa yakini Allah memberikan firman-Nya ini sebagai kompas kehidupan untuk umat pada waktu itu. Dan sampai kepada kita sampai hari ini Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan ini dari dulu sampai hari ini menceritakan juga perjalanan hidup yang sama. Walaupun kisah kehidupan kita berbeda-beda, namun bagi hari ini juga Tuhan berfirman kepada kita, hai umatku, jangan pernah takut, ikutilah firman Tuhan. Kalau kita mengikuti firman Tuhan sebagai kompas dalam hidup kita, niscaya suatu saat kita akan menemukan kehidupan yang telah Tuhan janjikan kepada kita. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua adalah apa yang Tuhan pesankan kepada Yosua untuk bisa sampai ke tanah Kanaan. Ayat 8 berkata, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Ini kuncinya Bapak Ibu Saudara. Ikuti firman Tuhan. Yang kedua adalah perkatakan firman Tuhan. Setelah diperkatakan, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kuncinya di sini. Nah, saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, ini adalah sangat-sangat harus dikerjakan oleh Yosua. Karena ini adalah cara mereka untuk bisa memasuki tanah perjanjian. Tuhan memberikan kuncinya adalah kuatkan dan teguh hatimu, tetap percaya kepada Tuhan, ya, bertindak hati-hati, jangan sesukamu, ikuti perintah Tuhan, ikuti maunya Tuhan, dan juga Tuhan berkata, perkatakan firman Tuhan, ya, artinya bahwa Tuhan menyertai, aku nggak usah takut, Tuhan menyertai, renungkan penyertaan Tuhan. Oh ya, apabila aku sampai hari ini masih ada, masih hidup, masih bisa berkarya, itu karena Tuhan sertai. Sekalipun banyak cobaan, sekalipun banyak rintangan, tetap percaya Bapak Ibu Saudara bahwa
Tuhan sertai. Makanya dia berkata kepada kita, perkatakanlah firman Tuhan, perkatakanlah kepada umat, dan renungkanlah itu, bahwa Tuhan itu baik bagi setiap kita. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, berkatakan firman Tuhan artinya mengucapkan, mengajarkan kepada umat, mengingat janji-janji Tuhan. Setiap langkah mereka harus disertai dengan firman Tuhan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Bagaimana dengan kehidupan doa kita? Kemudian Tuhan berkata, renungkanlah itu siang dan malam. Artinya adalah bermeditasi dengan Tuhan. Kalau kita renungkan, oh ya Tuhan itu baik ya, Tuhan itu selalu sertai. Kita harus bercakap-cakap dengan Tuhan, merenungkan, melihat, menghayati kembali kasih karunia Tuhan. Betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita. Kita hidup karena penyertaan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah saudara dikasih dan mengasihi Tuhan, bagaimana dengan tujuan akhir hidup kita? Setiap kita mempunyai tujuan akhir hidup Bapak Ibu Saudara. Tujuan akhir hidup kita adalah negeri kekal, bukan lagi negeri karena Musa gagal membawa umat Israel ke tanah Kanaan. Bukan Musa membawa mereka, melainkan Yosua. Demikian dengan kita, bukan hukum Taurat yang menuntun kita ke surga, tetapi Kristus, negeri kekal. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih dan mengasihi Tuhan, bagaimana caranya kita untuk kita mendapatkan surga yang Tuhan janjikan? Tidak lain Bapak Ibu Saudara, cuma harus percaya bahwa Kristus adalah Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Apabila kita percaya Kristus, sekali lagi saya mengatakan, bukan tidak ada rintangan dalam hidup ini, bukan tidak ada cobaan, bukan tidak ada sakit penyakit, tidak. Kalau begitu misalnya percaya Tuhan itu semuanya itu beres, mungkin Yosua sudah mengalami hal yang sama. Tetapi kita mengingat, Yosua harus menyeberang, Yosua harus membutuhkan kekuatan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita harus memiliki iman yang kuat dan teguh untuk mengimani bahwa Tuhan sertai setiap kita. Walaupun banyak bencana dalam hidup ini, terutama yang membuat kita kepikiran sampai saat ini adalah virus corona. Apalagi ada virus baru lagi Bapak Ibu Saudara. Saya secara pribadi memikirkan hal seperti ini. Ya, bagaimana dengan jemaat? Ketakutan itu pasti ada. Tetapi Tuhan berkata di pagi hari ini, jangan takut. Aku akan menyertai. Perkatakan dan renungkanlah firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, percaya Kristus itu adalah akhir hidup kita. Segala sesuatu yang ada di dunia ini ada kalanya kita tinggalkan semuanya. Hati kita dikuatkan oleh Tuhan, jiwa kita diberikan ketenangan. Tuhan memberikan firman-Nya sebagai kompas kehidupan kita. Dia berkata, jangan lihat ke kiri, jangan lihat ke kanan, jangan lihat ke kiri dan jangan lihat ke kanan. Artinya bahwa itu petunjuk firman Tuhan. Demikian dengan kita. Pedoman kehidupan kita adalah hanya firman Tuhan. Kita lepas dari firman Tuhan, kita tidak tahu arah hidup kita. Jadi karena firman Tuhan ini menjadi kompas dalam hidup kita untuk menikmati negeri kekal yang telah Tuhan Yesus janjikan untuk bagi setiap kita. Penutup Bapak Ibu Saudara bagi kita di pagi hari ini, maka saudara hidup dengan beriman kepada Tuhan dan janjinya, dan dengan taat kepada seluruh firman-Nya. Renungkanlah hal itu. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami kembali untuk kami belajar firman-Mu. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di gereja-Mu di pagi hari ini maupun yang ada di rumah. Biarlah pertolongan Allah Roh Kudus memampukan kami untuk kami mengerti firman Tuhan di pagi hari. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demi Kristus Tuhan Allah kami hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan berkati kita Bapak Ibu. Terima kasih untuk hamba-Nya yang sudah menolong kita di dalam firman Tuhan. Kita mempersiapkan diri untuk memuji Tuhan sebagai pujian persembahan kita
Seperti biasa, persembahan kita berikan pada saat kita masuk dalam ruangan ibadah, ataupun juga setelah kita pulang nanti. Dan juga jemaat Tuhan di rumah bisa mempersiapkan persembahannya, kemudian nanti akan dibawa ke rumah Tuhan. Kita pujikan pujian Istana di Balik Bukit. Kita nyanyikan baitnya yang pertama.
doa berkat dan diakhiri dengan pujian amin. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali menjalani kehidupan kita dan yakinilah Tuhan selalu menyertai kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat silakan duduk, demikian seluruh rangkaian ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati kita.